dan bersuka cita. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadahnya. Boleh disiapkan Alkitabnya, duduk dengan rapi. Kita akan sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Semuanya ikut bernyanyi adik-adik. Lagu pujian. Untuk lebih bersemangat lagi, kami mau mengundang adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Boleh sambil bergerak ya adik-adik. Bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kita. Adik-adik semuanya boleh ambil sikap berdoa. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Walau ku kecil
pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, tetap semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari ambil sikap masing-masing untuk sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan pada hari ini, Minggu pagi ini, terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17, mulai dari ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50. Pak Pendeta akan membacakannya. Adik-adik sekolah Minggu silakan mengikutinya dari rumahnya masing-masing. Kita mulai ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenahlah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, topiknya adalah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sebelum Pak Pendeta melanjutkan khotbah ini, mari kita dulu tonton
tentang video perkelahian antara Daud dan Goliat. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Will one of you fight me? Israelites! You win! And the Philistines will be your slaves. I win. And you will be our slaves. Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man! Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! David did it. Let us make slaves of them! My wolf and shepherd's clothing will save my kingdom on shepherd warrior! Come with me, brother. Kita sudah saksikan videonya. Sekarang mari kita kembali ke Alkitab kita tentang cerita perkelahian antara Daud dan Goliat. Kita sama-sama tahu bahwa nats Alkitab yang Pak Pendeta bacakan tadi bercerita tentang Daud yang berperang melawan Goliat. Goliat panglima pasukan orang Filistin. Pasukan Filistin dipimpin Goliat. Goliat adalah seorang yang
tangguh dan memiliki alat perang yang lengkap. Sementara Daud hanya memiliki alat perang yang sangat sederhana, yakni tongkat, umban, dan 5 batu licin dari dasar sungai. Itu yang kita lihat tadi dalam pembacaan Alkitab. Walaupun demikian, tapi Daud tidak merasa takut kepada Goliat dan pasukannya. Karena Daud itu percaya bahwa Allah lah yang akan berperang melawan Goliat. Itu bisa kita lihat ungkapan imannya dinyatakan di dalam ayat 45 sampai ayat 47. Di ayat 45, Daud mengatakan bahwa ia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu kita lihat di ayat 46, Daud mengatakan, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan kemudian di ayat 47, ungkapan iman Daud itu mengatakan, Tuhanlah yang menyerahkan Goliat dan pasukannya ke dalam tangan bangsa Israel. Adik-adik sekolah minggu, dan ketika Goliat orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Diambilnyalah sebuah batu dari kantungnya, diumbannya, maka kenalah dahi Goliat, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu, lalu membunuhnya. Adik-adik sekolah minggu Kepistol yang saya sayangi, bagaimana seorang Daud itu bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar itu? Kita melihat tadi bahwa yang pertama, Daud itu memiliki keberanian. Yang kedua, Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Yang ketiga, Daud punya kemampuan. Daud mempersiapkan dirinya dengan baik. Ketika Saul meragukannya, Daud berkata, dia bisa menghadapi beruang dan singa. Yang keempat, Daud mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan itu bersama dengan Daud. Tuhan menyertai dan menemani Daud. Ini adalah faktor yang terpenting dan terutama atas kemenangan Daud. Sebab percuma kita memiliki keberanian, memiliki keyakinan yang kokoh, percuma kita memiliki kemampuan bila kita tidak mengandalkan Tuhan. Lalu yang kelima, kita lihat tadi dalam firman ini, Daud itu mengembalikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Karena Daud meyakini bahwa keberhasilan yang dia raih itu berasal daripada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan ini, apa yang mau kita katakan? Kita belajar yang pertama, bahwa setiap orang, termasuk adik-adik sekolah minggu juga, pasti akan menghadapi apa yang namanya masalah, tantangan, dan ujian. Dari Daud tadi kita belajar supaya jangan takut, tetapi harus berani menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi ujian. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus belajar. Kita harus mau melatih diri dengan berbagai kemampuan, berbagai keahlian, bahkan berbagai keterampilan. Misalkan kita bisa mengikuti les, kita bisa mengikuti kursus dan latihan
dalam bidang tertentu sesuai dengan minatmu ataupun bakatmu masing-masing. Lalu kita juga harus rajin berdoa, rajin bekerja, dan mengandalkan Tuhan serta tidak sombong. Itu yang pertama yang mau kita pelajari. Yang kedua, musuh yang kita hadapi sekarang bukanlah seperti peperangan antara Daud dan Goliat. Bangsa yang satu berperang dengan bangsa yang lain. Tapi peperangan yang kita hadapi adalah, yang pertama adalah peperangan rohani. Bagaimana supaya kita tetap dalam hidup kita taat, kita setia kepada Tuhan. Kita patuh terhadap perintahnya, patuh terhadap firman-Nya. Kita mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik jangan mau tergoda, jangan mau terbujuk rayuan iblis sehingga berbuat dosa dan kejahatan. Jangan mau tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Yang kedua, kita menghadapi peperangan perilaku. Bagaimana kita supaya berperang melawan apa yang namanya kemalasan. Kita harus melawan rasa malas. Kita harus melawan kebodohan. Kita harus melawan ketidakpedulian, karena kadang-kadang kita mau tidak peduli. Kita harus melawan kebohongan. Jangan berbohong. Kalau kamu ketahuan berbohong sekali, nanti orang akan sulit percaya kepadamu. Jadi kita harus melawan kebodohan, melawan ketidakdisiplinan. Harus disiplin. Kapan makan, kapan tidur, kapan bermain. Jadi kita harus disiplin. Kita harus berperang mengalahkan diri sendiri. Karena kadang-kadang kita mau menang sendiri saja. Kita hanya mau memperhatikan kepentingan diri sendiri saja. Kita harus melawan ketidakadilan, melawan ketidakbenaran, dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat dalam diri kita masing-masing, apa yang harus saya perangi dari sikap-sikap yang tidak baik yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena itu sekali lagi, andalkan Tuhan dalam hidupmu, melalui berjuanglah dan berdoalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah berbicara kepada kami, supaya kami ini menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Caranya mengandalkan Tuhan agar kami tidak lupa berdoa kepada Tuhan, membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberikan kami akal, pikiran, semangat, dan juga kemampuan untuk berjuang. Biarlah kami sungguh-sungguh berjuang dalam hidup kami, tetapi tidak pernah lupa untuk berdoa agar apa yang kami perjuangkan supaya Tuhan memberkatinya. Karena itu biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu mengingat Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Mu, mengasihi Tuhan, begitu juga mengasihi orang tua kami dan kakak abang adik-adik kami. Berkatilah kami Tuhan dengan kesehatan, dengan kepintaran, dengan kerendahan hati, agar kami juga selalu bergereja dan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Berkatilah orang tua,
anak-anak sekolah minggu AKB Stoyo, dan juga hukumnya. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu dan pelayannya. Berkatilah mereka semua, jagai dan peliharalah, berikan kekuatan kesehatan, semangat dan sukacita, dan kiranya Engkau yang memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, baik jasmani dan rohani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Horas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali rasanya Kak Tina bisa menyapa adik-adik dalam ibadah hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Lumban Raja, yaitu dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50. Kakak tidak akan membacakan kembali untuk kita karena tadi kita sudah membacanya terlebih dahulu. Hari ini kita membahas tentang kemenangan Daud melawan Goliat. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Kenapa sih Daud bisa menang melawan Goliat? Daud kan badannya kecil, Goliat kan badannya besar sekali. Kok bisa sih Daud menang mengalahkan Goliat? Ada yang masih ingat? Oke, adik-adik, tadi Amang Pendeta sudah menjelaskan faktor-faktor yang bisa membuat Daud menang mengalahkan Goliat. Kunci-kuncinya apa aja yang bisa membuat Daud menang melawan Goliat? Yang pertama yaitu Daud memiliki keberanian. Jadi Daud memiliki rasa percaya diri dulu adik-adik. Pede dulu ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Daud punya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kemudian Daud juga punya kemampuan. Terus Daud itu punya strategi. Strateginya apa? Strateginya tadi Daud menyiapkan umban dan juga menyiapkan batu-batu dari sungai. Dia mengambil batu dari sungai. Kemudian Daud juga mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia setelah menang, apa yang dilakukan Daud adik-adik? Dia mengembalikan hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Jadi kemenangannya itu bukan untuk dirinya saja, tapi dia mengembalikan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Kristen, anak-anak yang percaya sama Tuhan, kita ini harus yakin dan percaya bahwa setiap anak yang mendekatkan diri sama Tuhan, selalu datang beribadah, selalu rajin berdoa, itu akan diberikan anugerah dan berkat oleh Tuhan melalui cita-cita yang adik-adik inginkan. Coba, kira-kira apa saja sih cita-cita yang adik-adik inginkan? Misalnya, saya mau jadi dokter, Kak. Saya mau jadi pilot, Kak. Saya mau jadi artis, Kak. Saya mau jadi insinyur. Saya mau jadi tentara. Saya mau jadi polisi. Saya mau jadi perawat. Saya mau jadi pendeta aja, Kak. Saya mau jadi presiden, Kak, biar bisa ngatur negara. Saya mau jadi penyanyi atau apapun itu adik-adik. Nah, untuk bisa mencapai cita-cita adik-adik harus mau rajin untuk belajar, berlatih, mempersiapkan diri, dan juga mendekatkan diri dan meminta kepada Tuhan supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan yang adik-adik miliki. Bisa ya? Nah adik-adik, kakak punya sebuah cerita. Ada seorang anak
di suatu dusun bernama Boni. Boni ini tinggal di sebuah rumah kecil yang jauh sekali dari kota. Nah adik-adik, Boni adalah anak yang taat dan rajin sekali beribadah adik-adik. Dia selalu datang tepat waktu ke sekolah minggu. Meskipun rumahnya jauh, tapi Boni tidak pernah absen datang ke sekolah minggu. Dia selalu bangun pagi-pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah minggu. Hayo, di sini siapa yang suka bangun kesiangan dan melakukan ibadah online? Nah, adik-adik, meskipun ibadah kita masih secara online, tapi kakak berharap kalian tetap disiplin bangun pagi-pagi untuk melakukan ibadah ya. Nah, link ibadah pasti sudah di-share oleh kakak sekolah minggu sebelum jam 7. Dengan harapan adik-adik bisa melakukan ibadah jam 7 pagi sama seperti ketika adik-adik beribadah di sekolah minggu. Jadi, meskipun masih ibadah secara online, tapi bukan berarti adik-adik malas-malasan nih bangun pagi dan melakukan ibadahnya sesuka hati adik-adik. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Mari membiasakan diri untuk bangun pagi dan melakukan ibadah jam 7 pagi. Nah adik-adik, kita lanjutkan cerita tentang Boni. Boni ini selalu bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat datang ke gereja. Karena tadi rumahnya jauh sekali dari gereja. Nah adik-adik, sebelum berangkat ke mana saja, Boni selalu berpamitan ke orang tuanya, ke mama dan papanya. Ayo, siapa di sini yang kemana-mana suka lupa untuk pamitan ke orang tuanya? Jangan seperti itu ya. Kalau ada yang seperti itu, ayo mulai diperbaiki, mulai berubah. Kemana saja adik-adik pergi harus bilang ke mama papa. Supaya apa? Supaya mama papanya nggak kecarian. Ya, kasihan mama papanya kalau misalnya mencari-cari adik-adik. Kalau adik-adik udah pamit, aku mau pergi ke gereja, aku mau pergi ke sekolah, aku mau pergi ke warung. Kalau misalnya kalian pamit sebelum pergi, pasti orang tuanya lebih tenang ya. Nah adik-adik, selain senang beribadah, Boni juga senang bermain dan berkumpul bersama teman-teman di sekolah minggu. Kakak tahu pasti adik-adik sudah kangen kan bertemu teman-temannya. Tapi tetap semangat dan tetap bersabar ya. Kita berharap semoga dalam waktu dekat adik-adik sudah bisa kembali beribadah di gereja. Nah, adik-adik, suatu waktu ketika beribadah di gereja, di sekolah minggu, Boni ini pernah ditanya oleh kakak sekolah minggu tentang kisah Raja Salomo selama Raja Salomo menjadi raja. Kakak sekolah minggunya bertanya sama Boni, Boni, coba ceritakan riwayat Raja Salomo selama menjadi raja. Nah, pada saat itu Boni tidak bisa menceritakan kembali dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari kakak sekolah minggu. Sehingga Boni merasa sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ketika sampai di rumah, Boni menceritakan perasaannya kepada mamanya. Kemudian mamanya memberikan nasihat kepada Boni. Mamanya bilang sama Boni, Boni, jika kamu mau bisa menjawab pertanyaan dari kakak sekolah minggu atau dari guru di sekolah, maka kamu harus mau belajar dan membaca tentang Alkitab. Mendengar perkataan dari mamanya, Boni merasa senang dan merasa semangat untuk membaca dan belajar tentang Alkitab. Adik-adik, setiap malam sebelum tidur, Boni selalu membuka Alkitab, membaca dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan kepintaran, kesehatan, dan keberhasilan dalam menjalani kehidupannya, menjalani aktivitasnya sehari-hari. Boni, jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, Boni akan bertanya sama mama papanya. Nah adik-adik, setiap hari Boni selalu membaca Alkitab berulang-ulang, rajin berdoa, belajar adik-adik. Dan dia berharap suatu saat ketika ditanya sama kakak sekolah minggu, dia bisa menjawab pertanyaan dari kakak sekolah minggu dengan benar. Kemudian setelah beberapa bulan, ternyata adik-adik keinginan Boni terkabul.
Kakak sekolah minggunya kembali memberikan pertanyaan kepada Bonnie. Bonnie, coba ceritakan riwayat tentang Raja Salomo selama menjadi raja. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Bonnie bisa menceritakan riwayat tentang Raja Salomo selama menjadi raja. Dan karena jawabannya benar, akhirnya guru sekolah minggunya memberikan pujian dan hadiah kepada Bonnie. Bonnie merasa senang dan gembira sekali karena akhirnya doanya terkabul dan ia bisa menjawab pertanyaan dari guru sekolah minggunya, adik-adik. Nah, adik-adik, dengan keyakinan dan kepercayaan yang Bonnie miliki, Bonnie pun juga tidak mau tinggal diam dalam pelajaran di sekolah, adik-adik. Bonnie selalu belajar dengan rajin dan tekun agar dia memperoleh prestasi yang baik dan juga bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dia berharap kelak suatu saat cita-citanya bisa tercapai dan dia bisa membanggakan dan menyenangkan hati kedua orang tuanya, adik-adik. Bonnie juga selalu rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan keberhasilan, kesehatan, dan juga kepintaran dalam mencapai cita-cita yang dia impikan. Nah, adik-adik, belajar dari Bonnie dan juga belajar dari kisah Daud hari ini, kita belajar untuk tidak takut dalam menghadapi masalah apapun. Kemudian kita belajar untuk rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin beribadah, adik-adik. Selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan juga jangan sombong dan jangan membuli, selalu bersikap baik. Tadi kita lihat ya di kisah Daud dan Goliat sombong, dia meremehkan Daud. Nah, kita tidak boleh seperti itu, adik-adik. Kita tidak boleh sombong. Jangan gara-gara kita pintar, gara-gara kita lebih hebat, lalu kita merendahkan orang yang kurang pintar atau kurang hebat. Tidak boleh seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, kira-kira apa sih yang bisa membuat adik-adik takut saat ini? Aku takut ujian, Kak. Aku takut gak bisa menjawab ujian dengan benar. Aku takut gak juara, Kak. Aku takut gak ranking 1, Kak. Aku takut gak menang perlombaan, Kak. Nah, apapun permasalahan adik-adik saat ini yang adik-adik takutin, adik-adik ingat dari kisah Bonnie dan juga kisah Daud hari ini, kita belajar untuk tidak takut. Karena apa? Kalau adik-adik terus rajin belajar, berlatih, kemudian mengikuti les, menuruti perintah orang tua, terus disiplin, dan mengandalkan Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik, percayalah Tuhan akan mendengar dan akan mengabulkan doa adik-adik. Sama seperti tadi Daud yang selalu mengandalkan Tuhan, lalu Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud atas Goliat, dan juga sama seperti Bonnie yang selalu mengandalkan Tuhan dan Tuhan mengabulkan permintaan dari Bonnie. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar untuk tidak takut dan juga untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa ya? Selamat melaksanakan dan selamat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan dan berusaha untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi setiap harinya. Bisa ya? Oke, aktivitas hari ini yaitu sama seperti minggu lalu, masih tentang pengakuan iman rasuli. 2 minggu sebelumnya adik-adik sudah melakukan menulis dan membacakan kembali pengakuan iman rasuli, dan juga minggu kemarin adik-adik melanjutkan lagi sampai di kalimat kerajaan maut. Nah, minggu ini adik-adik silahkan menulis dan membacakan kembali pengakuan iman rasuli, dimulai dari awal, yaitu dari aku percaya kepada Allah sampai di kata-kata yang hidup dan yang mati. Oke, dimulai dari aku percaya kepada Allah sampai di kalimat dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Nanti kalau sudah selesai menulis, kemudian adik-adik membacakan sambil di video ya. Nanti videonya bisa dikirimkan ke grup orang tua. Silahkan dikumpulkan, kakak tunggu sampai paling lambat jam 3 sore ya. Nah, bagi adik-adik yang mengumpulkan sebelum jam 3 sore atau sampai dengan jam 3 sore akan mendapatkan kupon dari kakak sekolah minggunya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas dan selamat menikmati berkat Tuhan di minggu yang baru. Dadah adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Oke, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta dan juga aktivitas yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Nah, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk semua kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Kami sudah selesai melakukan ibadah kami Bapa. Kiranya ibadah ini Tuhan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika di sepanjang ibadah ini ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ajari juga kami Tuhan agar kami bisa dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau tolong agar kami bisa segera pulih dari pandemi ini dan kami bisa segera bertemu di gereja untuk beribadah secara langsung. Di atas segalanya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya ampuni kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa persembahannya boleh dikirim ke rekening gereja kita. Selamat hari Minggu dari